Yang belum hadir, coba dicek Adit sudah hadir belum Adit? Adit, Iya, Bu. ya. Siapa Adit yang belum hadir? 9 orang lagi nanti mohon didata ya. Sambil acara berlangsung karena sekarang sudah menunjukkan jam 8:15 ya. Ya. Sambil menunggu Adit mendata, mungkin saya izin langsung untuk membuka kegiatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Ya, Bu. alhamdulillah ya. Alhamdulillah, selamat datang untuk menjadi mahasiswa nurse ya. Yang nanti 10 bulan kemudian sih secara efektifnya itu dalam pembelajaran nurse gitu ya. Karena kita akan mulai tanggal 4 Agustus dan kita akan berakhir di pembelajaran itu di akhir Juni. Kemudian nanti Juli itu rencana ada pematapan uji kom sehingga nanti Anda bisa ikut uji kom itu di periode 2 gelombang 2 ya. Sehingga nanti mudah-mudahan tidak menyeberang tahun gitu ya sehingga nanti Anda eh, lulus nanti bisa sudah itu di bulan November gitu ya seperti itu ya minimal sudah lulus UKOM-nya tuh tidak nyebrang tahun ke 2027 gitu ya seperti itu ya oke. Untuk menghemat waktu akan saya langsung saja yang pertama ini kita akan saya jelaskan terkait kalender akademik ya. Setelah itu kalender akademik ini nanti saya akan jelaskan terkait tentang pembelajaran di profesi nurse karena ini berbeda dengan pada saat Anda di kelas. Kemudian saya akan jelaskan dulu mata kuliah di profesi nurse. Kemudian nanti saya akan jelaskan dosen-dosen siapa aja yang akan mengampu di profesi nurse. Kemudian yang kedelapannya adalah saya akan menjelaskan terkait pengkayaan skill enggak, pengkayaan skill lab gitu ya. Kemudian yang kesembilannya adalah terkait tentang tata tertib, berarti skill lab terakhir ya. Tata tertib dulu, tata tertib praktik di rumah sakit. Kemudian yang terakhir, yang kesembilannya adalah terkait penjelasan skill lab ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita jam 9 bisa selesai gitu ya, karena saya ada kelas pemantapan. Ini kita mulai saja, saya share screen. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu. Ya, kita akan mulai saja untuk share screen. Maaf, maaf, saya ke sini dulu ya. Kalender. Ya, sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya. Jelas nggak terlihatnya? Apa hurufnya terlalu kecil? Cukup. 125. Terlihat? Terlihat Ya. Oke. Saya jelaskan dulu terkait tentang jadwal ya. Jadwal atau kalender akademik tentang pendidikan profesi nurse gitu ya. Jadi nanti nama Anda tuh akan pindah ke prodi di pendidikan profesi nurse gitu ya. Oke. Berikut kalender akademiknya ya. Anda pendaftaran sudah ya, kemudian pengisian registrasi juga sudah, pembayaran nanti ini yang sudah, yang belum nanti ditunggu sampai tanggal 30 Juli. Kemudian nanti KRS online ini KRS online yaitu kalau berdasarkan kalender berdasarkan KRS online ini kalau berdasarkan di universitas ini tanggal 29 sampai 20. Tapi saya minta kepada Anda semua karena kita itu akan mulai tanggal 4 Agustus ya. Jadi untuk KRS online ini tolong didengarkan untuk KRS online untuk profesi nurse ini adalah di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 ya kenapa tanggal 1 sampai tanggal 4.
Kenapa? Karena di tanggal 4 itu Anda sudah mulai masuk ke praktek klinik, gitu ya. Jadi diingatkan, karena terakhir itu adalah yang pembayaran di tanggal 30, gitu ya. Oleh karena itu, nanti KRS ini tanggal 30 itu hari apa ya? Saya cek dulu ya. 30 Juli itu, nah saya harapkan berarti jangan tanggal 4 ya, terlalu mepet. Berarti saya akan sudah woro-woro di tanggal 1, ya. Di tanggal 1 ini, tanggal 1, eh, tanggal 1, tanggal 30, ya ingat ya, 30, 31, tanggal 1 Anda sudah mengisi KRS. Jadi yang sudah pembayaran boleh akan mulai di tanggal 28, gitu ya. 28, 29, 30, 31 sampai tanggal 1, ya, karena tanggal 2 kan hari Sabtu, gitu ya, seperti itu. Nah, kita di sini sedang penginputan jadwal, ya. Di sini adalah periode kita penginputan jadwal. Nah, rencana untuk KRS itu adalah di tanggal 28 sampai tanggal 1 kalau untuk yang profesi nurse, ya. Kenapa? Karena kita tanggal 4-nya sudah akan kontrak untuk masuk di klinik, gitu. Kita agak mepet ini. Dan nanti juga tolong diingatkan di tanggal-tanggal tersebut mungkin nanti akan ada orientasi. Saya mau nanya, apakah Anda sudah orientasi ke rumah sakit di RSUB atau di RSDP? Sudah pernah Ibu. Terakhir bulan apa? Sama tahun kapan? Yang manajemen itu ya ini ya? RSUB tahun ini Bu. Di bulan Januari ya? Dengan Bu Dedeh itu ya? Bulan Maret Ibu. Oh, bulan Maret 2025. Ini di RSUB. Kalau di RSDP? RSDP terakhir itu pas KMB Bu semester 6. Tahun 2000 berapa ya? Nah, berarti nanti saya tanya ya, pada saat di 2024 Bu. 2024 bulan, udah lewat setahun ya. Ya. Eh, Berarti nanti akan ada orientasi ya. Jadi nanti kan awalnya saya itu tanggal 28, 29 skill lab itu. Karena ini di lab sedang mempersiapkan audit mutu, jadi kita dipindahkanlah ke tanggal 30 sampai 31. Jadi saya mohon jikalau nanti ada dadakan di hari Jumat dan Sabtu untuk orientasi, Anda sudah mempersiapkan diri ya. Gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita ini waktunya mepet gitu. Nah, ini tuh praktek tuh akan terbit setelah ada keluar NIM. Jadi ini yang menjadi kendala kami untuk mempercepat proses tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi karena NIM ini adalah syaratnya adalah diregistrasi dan administrasi ya, seperti itu. Akhirnya kita mundur-mundur jadi menyesuaikan dengan teman-teman agar bisa mengakomodir mahasiswa itu bisa administrasi dan registrasinya itu terakhir di tanggal 30 sehingga nanti ini agak mepet ya, seperti itu. Jadi mohon disiapkan untuk mentalnya. Kemungkinan di minggu depan itu Anda sudah mungkin sibuk gitu ya. Yang pertama adalah untuk skill lab dan juga mungkin untuk orientasi. Karena nanti di tanggal 4 ini Anda akan sudah masuk ke klinik gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi nanti untuk KRS-an tolong mohon diingat di tanggal 29 Juli sampai 20 Agustus ini Anda sudah bisa KRS-an. Tapi saya mohon kepada nurse khususnya, yaitu sebelum tanggal 1 Anda itu udah bisa KRS seperti itu, ya. Kenapa? Karena Anda itu di tanggal 4 itu akan melakukan absensi, gitu ya. Nah, karena sistem kita berubah, yang awalnya kita pertemuannya itu di sistem itu kelas, sekarang kita dirubah menjadi sistemnya gerbong atau modul seperti kedokteran. Sehingga setiap hari itu absennya tidak hanya absen yang ada di klinik, tapi Anda absensi juga yang berada di si Akang. Kenapa? Karena apabila tidak memenuhi syarat kehadiran, maka nilai itu tidak bisa keluar. Jelas? Halo? Jelas.
Ya, Jelas, jadi di Bu. si Akang itu sekarang akan lebih ketat. Apabila kehadirannya kurang, maka nilai itu tidak bisa diinputkan. Jadi saya mohon kepada teman-teman mungkin nanti ditunjuk si pennya sama Adit. Saya belum ada feedbacknya dari Adit ke saya. Karena nanti absennya itu Anda akan melibatkan sejumlah dosen yang membimbing. Contoh misalnya ya, saya jelaskan dulu dari sekarang biar Anda nggak bingung. Jadi nanti contoh misalnya nanti di si Akang itu kalau dulu kemarin di kelas itu kan hanya dosen sekali masuk gitu kan ya. Anda absen, masuk sekali absen gitu kan perharinya ya, per pertemuannya. Nah, kalau di profesi itu Anda sudah dibuat modul seperti di kedokteran, jadi setiap hari itu absensi. Dan karena yang turunnya adalah sejumlah dosen, contoh misalnya di praktek profesi keperawatan dasar itu ada 4, misalnya Bu Ike, Bu Rahmitna, Bu Upi, Pak Tomi. Maka 4 dosen itu akan absen di hari yang sama. Gitu. Jadi nanti tolong koordinasi dengan si pennya. Jadi si pennya harus jalingher, tahu jalingher itu apa ya, gesit gitu ya. Misalnya kalau ada dosen belum absensi, tolong diingatkan gitu ya, karena nanti akan berdampaknya terhadap dosen juga dan juga kepada Anda juga, gitu ya, seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya. Ya, kemudian kita akan lanjut terkait KRS ya, diingatkan ke teman-teman yang belum join ya, ini masih ada sekitar 6 orang lagi. Nanti tolong diingatkan terkait tentang KRS online dan juga pada saat di si Akang gitu ya seperti itu, dan juga untuk khawatir tiba-tiba ada urgensi Anda harus berita mendadak untuk ikut orientasi gitu ya. Oke, lanjut ke pengkayaan skill lab. Pengkayaan skill lab itu sudah saya share, yaitu jatuh di tanggal 30/31 gitu ya. 30/31 seperti yang sudah di-sharekan di grup gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke ini langsung kita akan masuk ke praktek profesi keperawatan dasar. Ini semua akan praktek biasanya dibagi oleh pembimbing atau dosen di 2 rumah sakit karena Anda kan lumayan cukup banyaknya 39 mahasiswa. Nah, perbandingan di rumah sakit itu adalah 1:7 paling banyak. Sehingga tidak semua bisa masuk ke ruangan di rumah sakit di satu rumah sakit. Kami akan membaginya ke 2 rumah sakit. Kemungkinan adalah di RSDP dengan RSUB. Awalnya kami akan memperkirakan ke Rangkas. Hanya kalau ke Rangkas, mungkin mobil Andanya khawatir yang pertama jauh, yang keduanya adalah mungkin harus kosnya. Saya nggak tahu di sana biaya hidupnya akan lebih tinggi atau tidak. Yang kedua, tetapi kalau ada masukan, misalnya Bu, ternyata di Rangkas lebih murah aksesnya dan lain-lain, maka segera berkabar ke kami gitu ya, seperti itu. Jadi untuk sementara agar mobil kaminya dosen dan juga mahasiswanya lebih mudah, sementara itu ditempatkan di RSDP dan di RSUB. Kalau di RSUB itu ada kos-kosan, kos yang di asrama di rumah sakit. Coba nanti tanya ke kakak kelasnya bayarnya berapa per bulan. Kalau misalkan ada yang mau kos dekat rumah sakit gitu ya. Tapi kalau yang mau pulang pergi silakan, tapi jaga kondisi keselamatan dan juga kesehatan gitu. Karena di sana lumayan lumayan ya maksudnya tidak terlalu tengah kota dan juga kendaraannya besar-besar gitu ya, seperti itu. Nah, pada tanggal 4 sampai tanggal 16 Agustus ini selama 2 minggu Anda akan masuk ke praktek profesi keperawatan dasar. Jadi ini sama dengan keperawatan dasar pada saat Anda di tingkat 1 semester 2 ya. Ini kemudian pada tanggal 18 sampai 23 Agustus ini adalah BTCLS gitu ya. BTCLS diadakan ini di kampus gitu ya. Nah, dari BTCLS Anda akan masuk lagi ke praktek profesi keperawatan medikal bedah atau PKKMB yaitu pada tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2025 gitu ya. Kemudian masuk lagi ke praktek profesi keperawatan maternitas yaitu 4 minggu juga 6 Oktober sampai 1 November. Lalu masuk ke praktek profesi keperawatan anak
3 November sampai 29 November. Lalu masuk ke praktek manajemen. Ini biasanya dibuat kelompok besar. Kalau misal karena dosennya ada 5, kemungkinan akan dibagi harusnya minimal tuh 10 ya. Tapi nanti saya akan diskusi dengan Bu Dede apakah akan dibagi menjadi 8 orang atau menjadi tetap 10. Karena kalau di manajemen itu kan harus ada yang apa berrole play seperti kepala ruangan, sebagai preseptor, sebagai preseptis, sebagai perawat pelaksana, ya seperti itu, ya. Ini lamanya 2 minggu. Kemudian nanti Anda akan keluar dari rumah sakit nih. Anda akan praktek klinik keperawatan gerontik, yaitu tanggal 5 sampai 27 Desember 2025 atau 2 minggu. Lalu masuk ke penyusunan KIA. Sebetulnya KIA ini disusun bisa sambil pada saat Anda praktek, karena ini adalah salinan dari hasil pada saat Anda praktek gitu ya, yaitu 1 minggu ya. Kemudian ujian karya ilmiah akhir untuk yang periode ganjil. Nah, kemudian nanti masuk ke semester genap. Nah, semester genap akan dimulai di tanggal 19 Januari, yaitu kesehatan jiwa ya, praktek profesi kesehatan jiwa. Kami kontraknya ini belum pasti fix apakah akan dapat di RSJ Grogol ataukah nanti akan ke Bogor. Kenapa? Karena rumah sakit ini cukup padat gitu ya, karena ini adalah rumah sakit pusat. Kenapa kita memintanya untuk ke rumah sakitnya kalau tidak Grogol Bogor? Karena di sana preseptornya itu adalah sudah S1 keperawatan dan dia memiliki pelatihan jiwa dan juga di sana sudah ada S2 keperawatan jiwanya. Nah, karena kita tidak ada dosen khusus keperawatan jiwa, maka kita akan maksimalkan pengalaman Anda itu adalah berada di rumah sakit yang memang pasiennya ada, kasusnya banyak, dan pola preseptornya itu sudah baik gitu ya, seperti itu. Ini kita masih mencari apakah kemungkinan akan seperti tahun kemarin di Grogol ataukah akan ke Bogor gitu ya. Oke. Lalu setelah dari rumah sakit jiwa, Anda akan praktek di profesi keperawatan gawat darurat dan kritis. Ini di ICU dan juga di IGD. Ya, ini selama 4 minggu. Lalu praktek profesi dan komunitas ini adalah 6 minggu. Maaf, 5 minggu. 5 minggu. Oh, ini 1 minggu dulu ya karena keselang libur lebaran, maaf. Jadi totalnya adalah 4 minggu. Jadi nanti ini kan pasti lagi di bulan puasa ya. Jadi hanya diupayakan adalah hanya untuk pendataan ya, pendataan. Dan nanti pada saat implementasi itu adalah di tanggal 23 Maret sampai 18 April 2026. Nah, baru setelah dari praktek komunitas Anda balik lagi nih ke rumah sakit. Namanya ada praktek profesi keperawatan komprehensif dalam pencegahan pengelolaan penyakit tidak menular. Ya, ini mata kuliahnya seperti apa? Mata kuliahnya ini gabungan, di mana gabungan ini adalah gabungan maternitas, anak, kemudian KMB, gadar, yang arah penyakitnya adalah penyakit tidak menular. Ya, seperti itu. Jadi ini salah satunya adalah praktek yang muatan institusi ya, tetapi sifatnya wajib dan ini adalah untuk mengingatkan persiapan Anda untuk uji kompetensi gitu ya. Jadi direview kembali yang semester kemarin dengan yang semester ini ya. Oke. Nah, di sini ada KIA juga. Nah, ini KIA untuk gelombang mahasiswa yang di semester genap. Nah, ini juga ujian KIA di semester genap ya. Oke. Bu Epi akan jelaskan dulu. Kok Bu ini KIA-nya ada 2. Nanti akan saya share Google Spread, yaitu peminatan Anda akan mengambil KIA-nya di mana, gitu ya. Nanti KIA ini akan saya share, kemungkinan adalah minggu depan sebelum live skill ya, Google Sheet-nya. Lalu Anda buat peminatannya. Nanti di situ ada KMB. KMB nanti kita akan luangkan, yaitu 4
untuk 4 orang dosen ya. Kemudian anak untuk 3 orang dosen, maternitas 4 orang dosen. Oh, anak tuh 4 dengan Bu Dede ya. Kemudian maternitas 4 orang dosen. Kemudian gerontik 1 dosen, Bu Haji Eli. Komunitasnya adalah Pak Jajang ya. Kemudian gadarnya adalah Bu Nelly gitu ya. Kemudian apalagi ya? Mater udah ya? Maternitas 4 orang ya, Bu Erna, Bu Aminah, Bu Hesti dengan Bu Ike. Nah, untuk komunitas 2 orang, yaitu Pak Jajang dan Bu Upi, dosen baru. Kemudian untuk jiwa 1 orang, Pak Tommy, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih Bu Kian gitu ya? Saya jelaskan dulu sedikit, nanti ada bab khusus untuk pertemuan Kian ya. Mungkin minggu depan sambil saya akan share Google Spread-nya. Jadi Kian ini adalah laporan karya ilmiah akhir. Jadi mirip dengan laporan kasus gitu ya. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu. Di mana ada pendahuluan, kemudian ada teori, ada askep, kemudian ada pembahasan, dan juga ada evaluasi. Nah, pada saat Kian, contoh misalnya, oh misalnya saya Asanti ini minatnya itu ada di maternitas gitu, Bu. Saya mau minat di maternitas lah karena mau melanjutkan tentang tindakan yang pernah saya lakukan skripsi misalnya, contoh ya, ataupun yang baru silakan ya. Nah, saya minatnya di maternitas, maka di maternitas ini Anda ambil pasien adalah pasien kelolaan. Nah, di pasien kelolaan itu Anda terapkan tindakan yang sesuai dengan evidence base. Nah, jadi nanti Anda bisa jadi satu keuntungannya dia sebagai pasien kelolaan yang akan dilaporkan sebagai salah satu laporan di mata kuliah praktek seperti tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu pada saat Kian itu mereka akan turun lagi ke rumah sakit setelah beres. Tapi kalau yang sekarang itu berbarengan. Jadi kasus itu bisa menjadi kasus kelolaan dan juga kasus untuk dibuat laporan Kian, di mana salah satu intervensinya berdasarkan evidence base, yaitu berdasarkan jurnal di mana penelitian itu sudah digunakan secara evidence base. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas Halo? Ibu. Ya, jadi nanti akan saya bagi, ada yang di KMB, berarti Anda ambil pada saat Anda proses KMB. Kalau yang di maternitas, Anda ambil kasusnya pada saat di kasus maternitas. Tidak hanya mengambil kasus saja, Anda juga sudah mulai konsul-konsul dengan dosen yang bersangkutan. Nanti akan saya share setelah Anda mengisi Google Spread, nanti akan saya tetapkan siapa pembimbing-pembimbingnya. Ya. Nah, jadi Anda nanti konsul kasusnya, konsul jurnalnya, konsul cara penulisannya, ya seperti itu. Nanti kalau yang dapat di anak juga gitu, Anda ambil kasus kelolaan, nanti kasus kelolaan tersebut tidak hanya sebagai laporan kasus kelolaan di anak, tetapi menjadi laporan di Kian gitu ya. Nah, kalau manajemen ini nggak ada Kiannya, karena Kian itu lebih ke sifatnya adalah asuhan keperawatan gitu ya. Jadi nanti yang ngambil gerontik ini akan mengambil kiannya di sini. Jadi mereka agak singkat yaitu 2 minggu sehingga harus betul-betul sudah mulai searching-searching yang nanti akan gerontik itu saya ngambil apa nih gitu ya seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah penyusunan kiannya ya. Jadi memang di lapangan ini sudah dibuatkan ya pada saat stase-stase gitu ya. Nah, jadi jangan lupa mulai dari stase juga Anda mulai sudah konsul-konsul. Jadi lembar konsulnya itu tetap Anda catat gitu ya. Kenapa? Karena yang akan diinputnya itu adalah MK-nya di semester genap. Kenapa Bu? Di sininya mah 2 tapi di sininya harus digenap. Karena sistem di Untirta itu dia ada sistemnya. Jadi nanti pas digenap, walaupun dia sudah kian diganjil, mereka akan menginput di sistem di si akangnya adalah di genap. Jadi ingat untuk tanggal dan bulannya di mana harus 12 karena itu ketentuan dari Akademik Untirta ya. Oke. Kita lanjut lagi terkait tentang tadi ya untuk Kian dan juga untuk pembelajarannya. Oke.
kita akan masuk dulu ya. Ini, nah nanti Anda setelah ujian kian ini ada libur gitu ya. Tapi liburnya sebentar, hanya sekitar 1 minggu gitu ya. Kalau di kedokteran itu nggak ada libur, mereka akan langsung lanjut ke semester genap. Kita berikan libur 1 minggu ya. Sepertinya nggak ya 1 minggu lah kurang lebih ya. Kemudian jadi tolong dari sekarang tuh sudah dipersiapkan nanti di genap itu akan ada administrasi kembali gitu ya dan akan masuk ke semester berikutnya. Jadi memang dinas ini adalah kegiatannya sangat padat gitu ya. Mungkin Anda sudah dengar sama kakak kelasnya benar-benar padat, jenuh gitu ya. Karena Anda seakan-akan memang seperti dididik menjadi memang perawat gitu ya. Baik di keperawatan anak, di keperawatan KMB, di Gada, di Gerontik ya. Jadi seakan-akan memang Anda kayak perawat yang bekerja gitu. Walaupun memang statusnya Anda adalah sebagai presepti atau sebagai mahasiswa gitu ya, di mana Anda nanti harus apa? Harus adaptasi dengan lingkungan gitu ya, dengan kakak kelasnya, dengan seniornya, dengan pasien, dengan mahasiswa dari institusi lain gitu ya, dengan mungkin dengan apa tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Jadi memang harus mentalnya harus kuat gitu ya. Jadi jaga diri, jaga kesehatan, jaga perilaku, etika, tata krama ini penting gitu ya. Jadi jangan sampai TikTokan di ruangan. Jangan sampai Anda upload status yang memang berbau-bau di situ ada berbau lahan. Jadi misalnya menguploadkan TikTokan di rumah sakit, menguploadkan pasien gitu ya, mengobrolkan pasien di medsos atau di luar itu jangan ya, karena semua itu sekarang mah kan jejak digital itu akan mudah banget ditangkap ya. Jadi untuk menjaga nama baik Anda, kemudahan Anda untuk praktek, jadi tolong gitu ya, bijaklah dalam menggunakan sosial media ya. Terus yang berikutnya adalah jaga etika. Kemudian Anda baca-baca kembali tuh terkait tentang sasaran keselamatan pasien. Anda kan sudah pelatihan ya dulu ya sama Bu Neli, ya kan? Dengan timnya yang dari rumah sakit. Masih ingatkah? Halo? BHD. Pernah Ibu pas Nah, masih maba. nah itu dibaca-baca kembali. Karena nanti setiap akan masuk ke rumah sakit itu menjadi bahan untuk sosialisasi atau pembekalan mahasiswa di klinik. Kenapa? Karena itu akan dipakai sehari-hari di klinik. Contoh pada saat Anda identifikasi pasien harus menggunakan 2 identitas, itu kepake. Contoh pada saat Anda menyuntik harus tujuh benar, itu kepake. Contoh misalnya pada saat Anda memberikan obat yang nadanya mirip gitu ya, sound like sound gitu ya. Jadi itu kepake. Jadi baca-baca kembali gitu ya. Dan yang kedua adalah harus hati-hati, artinya hati-hati ini bukan Anda menjadi takut, tapi menjadi Anda cermat gitu ya. Apa-apa tuh harus ada check and recheck. Jadi pas saat tindakan itu jangan sampai Anda sendiri. Harus ada teman Anda sebagai saksi dan juga ada senior atau preseptor. Kenapa? Karena Anda adalah tanggung jawabnya berada di preseptor gitu ya, dan Anda sebagai anak didiknya. Nah, kalau pasien atau keluarga pasien nggak akan tahu, pokoknya ini saya disuntikan oleh si A gitu loh. Yang memberi layanan adalah rumah sakit A. Nah, jangan sampai Anda itu menjadi sorotan dari rumah sakit karena kelalaian Anda sendiri. Jadi tolong jaga diri, jaga etika, jaga komunikasi, baca kembali terkait teori-teori yang pada saat Anda diberikan pembekalan di rumah sakit ya. Pada saat itu kan ada keselamatan pasien, BHD, komunikasi terapeutik ya, dan juga apa kontrol infeksi Anda gitu ya. Bagaimana agar Anda itu tidak tertular penyakit, bagaimana Anda itu misalnya kalau tertusuk jarum, nah itu kan ada prosedur-prosedurnya ya, itu seperti itu. Oke, kemudian ini sudah saya akan jelaskan dulu BKD-nya ya. BKD sekarang sudah berubah.
Sudah, Ibu. layarnya. Nah, sudah berubah. Oke, saya kecilin dulu. Nah, ini gerbongnya ya, nanti akan saya share juga di link Anda, sambil nanti kalau sudah modul ada. Ini adalah gerbong-gerbongnya, ini mengingatkan minggu. Jadi awalnya ada tanggal 4 gitu ya. Ini minggu gitu ya. Nah, nanti diharapkan jadi karena modul ini sistemnya setelah pembelajaran itu upload nilai, saya mohon setelah Anda, biasanya nanti kami akan wanti-wanti ke dosen, diberikan waktu free itu 1 sampai 2 hari. Untuk apa? Untuk Anda pindah ke stase berikutnya dan juga untuk presentasi dan juga untuk pengumpulan dokumen. Ya, seperti itu. Jadi nanti misalkan contoh saya di KMB nih, KMB itu kan 36 hari nih, ya, karena dia 6 minggu gitu. Jadi saya akan kasih waktu free itu 2 hari gitu. Yang 1 harinya untuk presentasi, 1 harinya adalah untuk pelaporan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kalau di profesi itu Anda memang belajarnya dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya di hari Minggu gitu ya. Jadi tanggal merah masuk gitu ya. Misalnya Bu, tanggal merah itu contoh nanti ada 17 Agustusan, saya jadi panitia 17 Agustusan. Aduh, wayahna kalau di profesi mah tanggal 17 juga Anda masuk gitu ya. Nanti Anda libur hanya di setiap minggu dan saat liburan. Kecuali kalau nanti yang agama-agama tertentu, contoh misalnya Monica gitu ya. Saya ambil contoh Monica. Bu, nanti tanggal 25 itu saya Natalan. Berarti Anda libur di tanggal 25 tersebut. Berikutnya Anda masuk. Oke, Monica paham? Nah, jadi teman-teman yang lain jangan ikut-ikutan. Bu, saya tanggal 25 Natalan. Ya, jangan ikut-ikutan ya. Jadi hanya yang agama tertentu itu yang libur gitu ya. Tapi kalau Lebaran nanti libur semuanya itu selama 1 minggu. Ya, jadi tidak ada tanggal merah kecuali Anda libur di hari Minggu atau mendapatkan up. Jadi habis malam misalnya up. Nah, itu Anda mendapat hak gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ingat di NUS ini, nah nanti kan nggak lama tuh di tanggal 19 Anda udah masuk tuh ke jiwa. Nah, terus masuk. Nah, nanti setelah KAI, ini yang semester 2 berarti yang milihnya di Gerontik, di KGD, maaf, di KGD, sama di gawat darurat, berarti hanya 2 kelompok MK, ini yang akan kian, gitu ya. Kenapa saya bagikan? Biar Anda mempermudah dan ingat pada saat pengambilan pasien, gitu ya. Dan juga nyicil untuk Anda dan dosen, sehingga tidak menumpuk di akhir-akhir Anda itu harus sidang, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu di sini nanti ada OSCE lokal. OSCE lokal ini apa? Ini adalah untuk mengukur apakah Anda sudah siap untuk uji kom, apakah sudah tercapai tindakan-tindakan yang dulu Anda kerjain di lahan, apakah Anda sudah mampu menjadi seorang perawat yang sudah siap turun ke lahan, yaitu dengan adanya OSCE lokal. Ya, nah di sini untuk pemantapan uji kom, baru ini uji kom. Ingat, karena Anda mah syaratnya lulus di wisuda mendapat gelar NS atau nurse itu adalah lulus uji kompetensi nasional. Kalau sudah lulus uji kom, baru Anda berhak di yudisium mendapatkan serkom, baru nanti Anda boleh daftar wisuda. Paham ya? Jadi tolong begitu stase-stasenya selesai, tugas-tugas pun harus sudah selesai. Jangan sampai nanti dosennya repot, Anda repot. Karena syarat dari uji kom adalah lulus seluruh mata kuliah, sudah menyelesaikan KIA-nya, baru nilai itu akan disinkronisasi, baru bisa didaftarkan uji kom pada periode tertentu yang sistemnya dibuka tutup oleh kolegium. Jadi bukan sekeinginan kita, tapi ada yang mengatur kolegium. Jadi mohon dari sekarang sudah mengesetkan bahwa tugas-tugas itu memang harus dikerjakan. Oke, kita masuk ke struktur program. Nah, di sini ada MK-nya. Nah, ini MK-nya.
Nah, apa semua masih memperhatikan? Jangan-jangan saya ngomong sendiri ini. Masih, Masih Bu. mendengarkan? Oke. Ibu. Oke, alhamdulillah. Ini praktek profesi keperawatan dasar ya. Nanti koordinatornya Bu Ike. Di situ ada Bu Upi, ini dosen baru, ada Pak Tommy juga dosen baru, Bu Rahmita dosen lama ya, ada udah kenal. Kemudian ada praktek keperawatan medikal bedah. Ini 6 SKS. Ini mah udah yang apa? Udah edisi stok lama ya. Ada Bu Epi, ada Bu Tuti, ada Bu Safrina dan Pak Andi gitu. Kemudian ini anak, ini ada dosen baru juga, ada Pak Casman. Ini dosen spesialis anak, ada Bu Rahmita dan juga ada Ibu Baik. Jadi namanya ini Bu Baik ya. Beki ini jangan disebut Ibu Beki ya, Ibu Baik gitu namanya. Kemudian Bu Baik Fitria Prisman. Kemudian di profesi keperawatan maternitas, Bu Ike sebagai koordinatornya, ada Bu Ernawati, Bu Aminah, dan Bu Hesti. Nah, kenalkan sama Bu Ike Maya. Halo? Kenal Ibu. Kenal, Ibu. Jadi nanti si pennya tuh saya belum stok ke saya tuh Adit. Nanti apa si pen terutama untuk yang PKKD nih yang segera itu nanti ketemu dengan Bu Ike ya, harus koordinasi. Kemudian ada Bu Ernawati, kenal ya sama Bu Ernama ya, ini mah udah senior, Bu Amina dan Bu Hesti. Nah ini untuk manajemen keperawatan ini ada Bu Dede, ada Bu Eli, yang barunya adalah Pak Tommy, Bu Pik Parida, dan juga Bu Ernawati. Nah untuk gerontik ini ada Pak Jajang, Bu Eli, dan Bu Aminah. Nah ini masuklah semester genap Anda libur yang seminggu itu ya. Berbahagialah walaupun dapat seminggu ya. Kemudian ada kesehatan jiwa nanti dengan Bu Safrina sama Bu Mita. Nah, ada gawat kritis Bu Nelly dengan Pak Farli. Kemudian ada komunitas ini Pak Jajang dan Bu Upi. Nah kalau ini nanti dosen akan apa ya rempugan gitu bareng-bareng gitu ya di beberapa MK ya. Oke, ini untuk MK dan timnya. Nah ini nih si pennya nih saya belum dapet. Di sini ini dosen pengampunya ya, dosen pengampunya ini ada. Oke. Kemudian ini sudah masuk, saya stop share dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini masih ada 2 sesi lagi nih. Mata kuliah udah, penjelasan terkait pembelajaran di rumah sakit sama penjelasan skill lab. Sampai di sini sudah cukup jelas? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Nadia. Ibu punten untuk Kian itu berarti sesuai sama skripsi kemarin atau kita ngulang untuk milih lagi ya Bu? Kemungkinan karena dosennya ini bertambah, saya akan kasihnya Google Spreadsheet. Jadi Pak cepat-cepat yang sesuai dengan peminatan itu yang mengisi ya. Jadi nanti saya akan kasih kolom di Google Spreadsheet-nya, misalnya kayak MB. Anda tuh kan ada 9 ya. Dosen tuh kalau nggak salah sekarang itu ada, coba saya lihat dulu. Dosen tuh ada 14 ya kalau nggak salah 13 gitu ya. Dan nanti kita akan bagi sejumlah dosen tersebut. Jadi misalnya kuota anak itu ada 4. Nah, misalnya anak 4, KMB 4, Gerontik 1, kan yang mengampu Bu Eli ya. Komunitas 2, Bu Upik sama Pak Jajang. Terus maternitas 4, gadarnya 2. Misalnya Bu Nelly dengan Pak Farli gitu ya. Atau 1 gitu ya, 1. 1, 2, 2, 4, 4 ditambah 12, 16. Tempat tidak tempat harus dibalas ya. Jadi 16 regu, nanti akan saya share. Anda 39 misalnya. 39 dibagi 16. Berarti sekitar kalau 3 kelebihan, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Nanti saya kasih slotnya itu. Nanti Anda cepet-cepet tuh ngambil gitu kayak gitu. Nanti berarti saya kasih slot misalnya KMB itu 12 orang gitu. Kemudian anak 12 orang.
gerontik 2 orang gitu, komunitas misalnya 4 orang kayak gitu. Nanti silakan sesuai peminatan Anda isi. Kemungkinan sih minggu depan ya, karena ini Bu Tika kebetulan sedang pelatihan dan fokus ke input dulu jadwal, karena jadwalnya untuk yang profesi itu bentuknya topik gitu ya. Jadi bukan kayak waktu di pembelajaran waktu ada sarjana gitu, agak belibet. Jadi nanti sisi pennya juga harus open gitu, mengingatkan. Oh ini Bu Upik belum absen, oh Pak Tommy, Pak ini gitu, karena absennya harus tiap hari. Ini juga saya masih koordinasi terkait tentang absen tersebut, karena ini baru kita laksanakan dan kita mulainya di awal, di sebelum pembelajaran kan kalender universitas, karena mengejar agar uji komnya ting-bating gitu ya, Anda di Agustus nggak lulus masih bisa diikutkan Oktober. Saya sih harapannya saya yakinlah Anda itu punya potensi-potensi yang bagus gitu ya. Mungkin ada yang sudah tergali, ada yang belum. Tapi mudah-mudahan nanti di akhir ujung setelah lulus itu semua tergali jadi bisa kompeten 100% gitu ya. Seperti itu. Ya, ini nanti akan saya Google Split, nanti silakan milih gitu ya. Seperti itu. Ya, Nadia ya. Baik, Jadi Ibu. udah aware dari awal gitu. Kalau syukur-syukur, misalnya contoh waktu dulu tuh kemarin itu ada yang tindakan, misalnya seperti apa ya, salsa ya kalau nggak salah ya, virgin coconut oil pada pasien CKD kan nanti juga Anda akan rolling ke HD tuh. Bu, saya mau itu aja lah pas kebenaran Anda tuh dapat di KMB gitu ya si slotnya ya silakan. Yang jelas si evidence base-nya harus betul-betul dibenerin gitu secara prosedur. Jelas ya, Nadia? Baik, Ibu. Terima Ya, kasih yang banyak. pasti si KAI itu Anda nggak akan mengulang ambil kasus kayak angkatan kemarin, tapi sekalian kasus kelolaan itu sekalian menjadi IBN sebagai untuk di KIA kan, gitu. Jadi lebih praktis. Ya, ada lagi? Semoga tidak pusing ya. Semoga semuanya sehat, lancar ya, diberi kekuatan, kesehatan gitu, keberkahan. Ada lagi sebelum saya masuk ke penjelasan terkait tentang pembelajaran diners? Ibu punten izin bertanya Silakan. Nada. terkait yang di rumah sakit itu kan dibagi 2 rumah sakit ya Ibu, Betul. di RSUB dengan di RSUB. Ya. Itu apakah ada rolling atau hanya kayak yang di RSUB tetap di RSUB sampai selesai dan di RSDP sampai selesai juga Bu? Ya. Sebetulnya kalau dosennya pengen praktis mah nggak rolling, ya kan? Kenapa? Karena kita tuh tinggal ngebalik-balikin jadwal mahasiswa kan. Nah, tapi karena kita mengingat, biar semua tuh bisa ngerasain loh, rumah sakit di RSUB seperti ini, RSDP seperti ini. Karena siapa tahu kita dengan banyak memperkaya kondisi berbagai rumah sakit, kita akan tahu kelebihan dan kekurangan setiap rumah sakit masing-masing. Akan menambah wawasan dan juga kasus-kasus di setiap rumah sakit itu spesifik. Contoh misalnya, kalau di neuro itu sama, di RSUB ada neuro, di RSDP juga ada neuro. Tapi kalau jantung, kalau di RSDP itu ada ruangan khusus jantung di Mawar, tapi kalau di RSUB itu dia gabung di penyakit dalam. Nah, kalau paru-paru di RSUB itu khusus pasien paru-paru, tapi kalau di RSDP itu gabung, karena di RSDP hanya membedakan kasus infeksi dan non-infeksi. Jadi satu kelas atau satu kamar itu satu ruangan itu bisa campur. Jelas ya, Nada ya. Jadi kemungkinan akan rolling. Jadi nanti pada saat orientasi, nah walaupun misalnya Nada kebagian di RSDP, tapi saat di RSUB ikutan orientasi. Jelas Nada ya? Baik Nah, Ibu. contoh misalnya di RSDP, Nada kebagian di RSUB, tapi di RSDP itu ada orientasi ikutan. Jadi baik di RSDP, di RSUB semua sudah orientasi. Begitu masuk ke MK yang Anda baru diputer, di rolling, Anda nggak usah orientasi lagi. Jelas ya? Baik Ibu, jelas. Terima kasih banyak Bu. Ya, nanti biasanya sih kita akan rolling itu, kalau anak mater itu nggak akan rolling, karena dia jadi satu kesatuan gitu ya. Nanti biasanya dari KMB ke mater itu akan di rolling. Gitu. Ya, ada lagi? Nah, kemungkinan nanti di ujung lagi nih semester genap itu akan rolling karena misalnya siapa yang belum merasakan di RSDP dia akan dapat di RSUB gitu biar ada pengalaman
apa pelayanan dan jenis kasus dan penerapannya setiap rumah sakit itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya menjelaskan terkait tentang pembelajaran di rumah sakit atau di nurse? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Kita akan lanjut ke sini. Oke. Anda sudah coba masuk ke si Akang, bisa? Bisa. Oke. Kita akan masuk ke kurikulum. Anda ini akan menggunakan kurikulum baru, ya, yaitu kurikulum 2025. Walaupun memang pada saat sarjana Anda menggunakan kurikulum 2015, nah pada saat di nurse semuanya menggunakan baru yang mulai dari semester ini, yaitu kurikulum 2025. Oke. Nah, ini visi misi kita yang baru ya. Jadi visi misi kalau dulu keperawatan medikal bedah, kalau sekarang adalah penyakit tidak menular. Oke. Visi misi. Sebentar ya. Kok jadi begini? CPL, CPL. Nah, ini CPL-nya ya. Sebenarnya bisa dibaca sih. Intinya Anda itu harus mampu melakukan mengelola asuhan keperawatan. Kemudian, oh ya, biar bagus. Nah, jadi Anda harus mampu mengelola asuhan keperawatan gitu ya. Kemudian harus mampu sesuai kode etik sehingga nanti pada saat diuji kom juga nanti ada terkait soal kode etik gitu ya. Terus mampu menerapkan organisasi asuhan keperawatan, berkoordinasi dengan tim kesehatan dan juga sikap kepemimpinan ini terutama nanti pada saat di manajemen. Kemudian ini kali ya. Harus mampu menerapkan edukasi sehingga nanti pada saat di setiap stase itu ada edukasi. Nah, edukasinya itu ada edukasi yang personal. Kalau edukasi personal itu pada saat Anda akan ujian. Jadi ujian itu ada ujian DOP. DOP itu ujian yang langsung observasi lebih ke tindakan. Jadi misalnya tindakan perawatan luka nih ada kasus misalnya Eka. Eka kasusnya adalah kasus ulkus diabetikum. Maka ujiannya ujian skill atau DOP. Jadi dia hanya pengkajian fokus, kemudian masalahnya satu dan tindakannya satu. Kemudian nanti Anda akan responsi terkait tindakan yang Anda lakukan di observasi saat itu juga. Gitu ya, itu yang DOP. DOPS. Nanti ada juga ujian yang long case. Nah, ujian long case ini dia ujiannya komprehensif. Jadi mulai dari pengkajian, kemudian mulai dari apa dia pengkajian ke pasien, baik wawancara maupun pengkajian pemeriksaan fisik, kemudian menegakkan diagnostik, renpra, tindakan, sampai evaluasi, dan juga tindakannya edukasi. Nah, itu disebut dengan long case. Nah, setelah ujian tersebut, ada yang disebut dengan SOCA. SOCA itu kayak responsi setelah ujian, gitu ya, seperti itu. Jadi menyangkut dari konsep penyakit, dan juga asuhan keperawatannya, dan juga IBN-nya. Apakah tindakan itu sesuai IBN atau tidak? IBN-nya apa? Nah, inilah yang long case, inilah yang nanti Anda bisa ambil sebagai pasien kelolaan untuk jadi kian, tetapi juga menjadi ujian pada saat di sana sebagai ujian long case ya. Seperti itu. Dan juga mampu menganalisis hasil penelitian sehingga memang kalau di S1 itu nanti ada kolom pada saat intervensi itu ada kolom rasional. Nah, si rasional itu yang harus berdasarkan apa penelitian. Contohnya misalnya melakukan atau misalnya berikan terapi misalnya
imajinasi terbimbing, misalnya kalau pada pasien nyeri akut. Nah, ini harus ada rasionalnya. Rasionalnya itu bukan tujuannya adalah untuk bla 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 bla, bukan. Tapi rasionalnya itu adalah yang berdasarkan daripada jurnal tersebut gitu ya, atau berdasarkan penelitian ya, seperti itu. Kayak ini, kemudian ini bahan kajiannya, ini nanti mungkin akan dijelaskan secara pastinya oleh setiap MK-nya. Kita masuk saja ke nah, sini, ke pembelajaran NUS ya. Nah, ini mata kuliah yang tadi sudah jelaskan ya. Ini deskripsi mata kuliahnya, nanti akan saya share dokumennya buat dibaca-baca, walaupun nanti setiap MK juga akan menjelaskan. Kemudian kita akan masuk ke jadi di NUS ini memang ada askep, ada tindakan gitu ya, itu menjadi salah satu penilaiannya. Nah, ini untuk pembelajaran di NURS ya. Kita menggunakan kurikulum baru seperti yang saya jelaskan. Kemudian di sini ada fase persiapan, yaitu yang barusan saya jelaskan ya. Jelaskan terkait apa CPMK-nya ya, CPL-nya. Kemudian nanti akan wahananya di rumah sakit ya. Di sini fokusnya bahwa Anda belajarnya itu adalah harus sesuai dengan target yang nanti dijelaskan dari setiap MK. Nah, beban belajarnya kalau berdasarkan undang-undang kan 36, tetapi kalau kita sudah dirancang yaitu 38 SKS yang dibagi menjadi 2 semester. 20 SKS di semester 1 atau semester 9, 18 SKS di semester genap gitu ya. Kemudian persyaratan prakteknya itu nanti Anda wajib memiliki kasus ini khusus nanti dibagi oleh preseptor. Kemudian nanti ada preseptornya. Ini mungkin Anda sudah dapat gambaran ya pada saat di sarjana. Kemudian ada pedoman praktek yang nanti akan dibagikan di setiap stase oleh koordinator dan juga penjelasan stase praktek. Ada buku prosedur tindakan atau target dan setiap perawat harus membawa nursing kit. Nah, untuk buku yang tahun ini karena ada efisiensi, jadi nanti akan hanya dibagikan dalam bentuk soft copy saja. Kemudian wahananya nanti ada di rumah sakit dan juga ada di lahan seperti gerontik, misalnya di BPS, kalau komunitas itu di desa gitu ya. Dan kalau yang lainnya itu bisa di puskesmas atau juga bisa di rumah sakit. Nah, ini stase. Kemudian ada yang namanya pembelajarannya adalah dengan preseptor. Jadi ada CI mungkin Anda kenalnya ya. Jadi nanti saya ingatkan kepada Anda harus tahu preseptornya. Ya karena preseptor adalah sebagai penanggung jawab Anda pada saat Anda di lahan. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu preseptor. Nah ini tugas pokok preseptor nanti adalah di sini ya. Kebutuhan pendidik, kemudian membantu pendidik, kemudian menyelesaikan masalah, ya, kemudian fasilitasi sosialisasi, umpan balik, dan juga sebagai narasumber. Kemudian, nah, Anda sebagai preseptinya harus gimana, gitu ya. Nah, ingat pada saat Anda praktek, itu ada sosialisasi dari institusi atau di rumah sakit, ya. Nanti baik di RSDP atau di RSUB,
Kemudian si presepti ini dia punya kewenangan bertahap gitu ya. Jadi pada saat prosedural Anda harus yakin, yang belum bisa berarti Anda sebagai observer dulu. Tapi kalau Anda sudah bisa meyakini bisa, dan itu sesuai dengan kemahiran Anda, tetap harus didampingi oleh reseptor atau senior yang sudah dialih tugaskan dari preseptor. Jadi jangan sampai Anda melakukan tindakan itu berangkat sendiri-sendiri dan udah senior saya mah. Nah, tidak begitu. Khawatir ada apa-apa dan tidak itu ada saksi, nanti Anda yang akan disalahkan ya. Apa-apapun harus Anda tanya ke preseptor. Contoh Anda mau nyuntik gitu ya, prosedur suntik. Suntik itu ada berapa benar sih prosedurnya? Halo, halo? Menyuntik? Halo? Prinsip penyuntik ada berapa benar? Halo? Lupa? Halo? 6 apa 7? 7 ya. Satunya dokumentasi. Contoh misalnya Kartikan. Contoh saya si seniornya nih. Nah, Anda sama-sama dengan saya di malam. Nah, pagi-pagi tuh biasanya si perawat itu udah nyiapin obat. Ya enggak? Nah, udah gitu kalau dinas pagi biasanya terkontrol sama preseptor kan. Kalau Anda dinas malam gitu, dinas sore, udah nyiapin. Udah gitu misalnya sama Kartika. Neng atau Adek, tolong suntikin yang kamar ini. Kartika teh berangkat banyak. Ini pasien Ibu Susi, misalnya Susi Damayanti. Coba Bu sebutkan kelahirannya. Iya, dilihat obatnya, suntik. Nah, jadi Anda tidak mengoplos. Mengoplos tuh meracik obatnya ya, dimasukin menyiapkan. Anda tidak menyiapkan. Kalau bahasa di ruangan tuh oplos gitu ya. Artinya Anda tidak menyiapkan, si labelnya udah jadi. Pasti Anda udah pede aja lah masukin. Begitu di ruangan ternyata, oh itu ada obatnya adalah obat diuretik. Nah, diuretik diberikan contohnya, dia harus tekanan darahnya lebih dari 90 mmHg. Nah, Kartika ini nggak ngelakuin tensi dulu sebelum pemberian obat. Nah, si tetehnya itu nganggap Anda udah senior, jadi, Neng, ini tanggung jawab Anda ya. Nah, kayak gitu. Nah, secara kelegalan harusnya si yang preseptor, si yang senior itu kan memberikan delegasi kan ke Anda tadi, tapi delegasinya cuma gitu doang, Neng, tolong memberikan. Nah, dia nggak menjelasin nanti obat I-nya itu ya tiap orang kan beda-beda ya nggak? Ada yang suka jentre jelas ngejelasin teh, ada yang cuma order doang gitu ya. Eh, Sehingga kita teh kayaknya mah memang udah jelas gitu kita suntikin. Nah, ternyata dia tekanan darahnya 80. Begitu kemudian diuretik diberikan, tekanan darah tambah turun, pasien beresiko untuk shock. Yang disalahin siapa coba? Halo? Ngaku. Mahasiswa. Mahasiswa. Apalagi posisi mahasiswa ini yang nyuntikin, ya enggak? Padahal kalau dilihat urutannya, seniornya juga salah, ya enggak? Harusnya kan dia ngebimbing sebagai preseptor, ya enggak? Dia sebagai delegasi dari preseptor. Misalnya ini ada obatnya, ini Neng, ini ada obatnya adalah obat furosemid gitu ya. Atau dia diuretik, coba nanti Neng tensi dulu. Harusnya kan gitu ya? Neng tensi dulu, kalau tensinya misalnya kurang dari 90, Neng bilang sama teteh ya, gitu kan? Kalaupun dia udah close. Nah, tapi saya harapkan saya tidak mengharapkan Anda itu selalu bergantung mereka itu akan ngejelasin genre dan jelas ke Anda. Tapi Anda yang harus lebih kritis. Tapi kritisnya jangan kritis bikin orang tuh ini jelimet amat sih anak, jangan begitu. Artinya ya itu wajar lah mahasiswa bertanya wong dia sedang belajar ya nggak. Tapi kan tidak semua itu begitu ya. Ini mah namanya ibaratnya apa ya? Nggak semua sama gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi tolong prinsip 7 benar itu Anda pakai. Kalau Anda menyatakan ini obat diuretik, ini obat diuretik pada pasien apa? Anda harus tahu ini pasien apa, kenapa dikasih diuretik. Berapa ini dosis yang diberikannya? Syukur-syukur saya sih harapannya, saya juga sudah sampaikan ke
reseptor. Jadi kalau pada saat mengoplos obat atau menyiapkan obat, itu si mahasiswa itu diajak. Jadi penanggung jawabnya tahu, misalnya Kartika nih, Kartika punya pasien itu di box kamar 502, dia yang nyiapin gitu. Sehingga tahu bahwa si pasien kasus jantung ini misalnya CHF, dia dapat diuretik, furosemid gitu ya, berapa gitu ya, dapat nifedipin dengan siring berapa, dia yang dengan si seniornya dia yang ikut nyiapin. Kan lebih jelas ya, ya nggak? Gitu. Jadi jangan sampai Anda itu cuma mau disuruh-suruh tinggal nyuntik, tinggal nyuntik. Jangan cuma lihat di labelnya doang. Kalau ada catatannya, pastikan lihat di catatan. Jelas ya? Terus Anda harus tahu obat-obat itu diberikan dengan kondisi pasien seperti apa. Gitu. Contoh tadi diuretik, Anda nggak nensi, tinggalnya diuretik. Atau misalnya obat Pentolin, Anda berikan harusnya nebulizer, iya kan? Inhaler ya, inhalasi, Anda berikan IV misalnya, sesuai nggak rutenya? Enggak kan? Nah, kayak gitu. Jadi tolong prinsip 6 benar untuk si sasaran keselamatan pasien itu Anda 7 benar itu diterapkan. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas. Jadi tetap dengan preseptor itu Anda harus berkomunikasi. Saya sih harapannya nanti di preseptor itu kan memang sudah pelatihan ya. Jadi mendapatkan preseptor yang baik, yang care gitu sama Anda tuh ya, yang open. Tapi pada saat nanti Anda dapat preseptornya yang agak cuek, Andanya harus bisa apa ya, belajar menempatkan diri. Jadi harus tahu kira-kira kalau ada orang kayak begini teh kita teh harus gimana gitu, bukan kita bermuka wajah 1 2 3 4 5 gitu ya. Tapi kita harus bisa berkomunikasi dan menempatkan diri. Jelas ya, maksud Bu Epi? Ya, jadi intinya pada saat pelimpahan kewenangan prosedur yang diberikan preseptor gitu, itu dibimbing oleh preseptor. Ya, dibimbing oleh preseptor dan dalam tanggung jawab preseptor. Jadi kalau Anda tidak jelas atau membingungkan, Anda tanyakan kembali sampai Anda jelas. Ya, seperti itu. Oke, kemudian pada saat melakukan tindakan prosedural ya yang tadi ya, kalau misalnya preseptornya secara lisan dan menganggap Anda sudah bisa dan Anda juga yakin bisa dan ditemani misalnya ada senior dan kakak ada temannya, harus selalu lapor gitu ya, harus selalu lapor gitu. Kemudian pelimpahan kewenangan melaporkan asuhan keperawatan ya ini pada preseptor itu Anda harus selalu lapor dan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada di lahan praktek tersebut gitu ya. Oke. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pada saat Anda praktek ya, yaitu di sini di ranah penilaian ya, ada penilaian sikap, pengetahuan biasanya pre dan post conference, kemudian ada ujian praktek baik DOPS maupun SOCA maupun Longkes, dan juga dokumentasi asuhan keperawatan dan juga IBN dan juga target-target keterampilan ya. Kemudian batas lulusnya Anda itu minimal 70 gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak 70, Anda nanti di-hair untuk ujiannya gitu ya. Seperti itu. Nah, ingat karena yudisium Anda itu bersyarat, syaratnya adalah uji kom. Jadi kalau sudah lulus uji kom, baru Anda bisa berhak untuk yudisium. Ya, karena kita mah kalau orang mahasiswa di layanan kesehatan atau tenaga kesehatan apa pendidikannya adalah exit exam. Kalau dia lulus uji kom, baru dia bisa melakukan atau dilakukan yudisium. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk tata tertib, ini menggunakan pakaian praktek ya. Kemudian untuk name tag, nah ini name tag. Kalau angkatan yang lalu itu dia merancang sendiri, nanti bisa nanya ke Teh Irma gitu ya, seperti itu. Kemudian saya ini belum dapat jawaban dari Bu Witri. Kalau misalnya di print, nanti mungkin disiapkan saja dulu aja
si format name tag-nya, ya, seperti itu. Oke. Eh, Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk. Oh, sepatunya sepatu klinik ya, bajunya juga, kerudungnya juga, pokoknya menggunakan identitas Untirta, seragam dari Untirta yang sudah ditentukan ya. Mungkin pada sarjana Anda udah punya seragamnya. Kemudian untuk apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Jadi lupa. Oh, jadi lupa ya mau ngomong apa ya? Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya mikir saya mau ngomong apa ya? Lupa. Ya, sebelum masuk ke pengkayaan skill ada yang mau ditanyakan? Eh, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya titip ke Adit ya, karena katanya ketua angkatan tuh Adit. Silakan Adit dipilih dulu si pen. Sebelum si pen masuk ke sekretaris bendahara. Bendahara mungkin nanti buat keuangan Anda lokal ya, pada uang kas atau apa gitu ya. Kemudian sekretaris ini nanti akan berkoordinasi untuk tadi misalnya name tag gitu ya. Itu nanti tanyain ke Teh Irma formatnya masih nyimpen enggak gitu ya, seperti itu. Kemudian ketua ini nanti yang akan menyusun untuk si pennya kira-kira ini siapa nanti dilaporkan ke saya. Nanti ada si pen, ada nomor HP gitu ya. Seperti itu. Jadi ya tugas Adit ya. Oke. Absensi sudah ada di chat room, silakan isi absensi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau Belum ditanyakan? ada. Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke ini ya, ke pengkayaan lab ya. Saya nggak usah ini kali ya, nggak usah jelasin dulu. Anda udah paham nggak sih pengkayaan lab itu? Nanti saya yakin Anda mah pinter-pinter dah. Jadi pengkayaan lab ini dia persiapan untuk skill di lahan ya, biar ingat. Nanti di skill lahan itu, kayak baca itu dulu. Skill lab nurse 2025. Jadwal apa ya, skill lab ya, kelompok skill lab. Kelompok skill lab. Kan ini yang boleh direvisi nggak? Saya cek dulu. BHD. Cek dulu yang dari Butika. Yang skill lab semua sudah baca? Saya share dulu kalau gitu. Mana ya? Nih. Kenapa muncul ini? Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, di skill lab ini ada tata tertibnya ya. Jadi bawa SOP, tindakan tersebut yang akan diujikan. Ini sebetulnya tindakannya udah dilakukan gitu ya.
sudah diajarkan, tapi di sini kita akan review dan melihat kemampuan Anda sudah sejauh mana gitu ya, apakah lulus atau tidak untuk skill lab tersebut gitu ya. Kemarin mungkin sudah BHD dengan Bu Nelly ya untuk kelompok grup hari Rabu atau grup Sabtu. Nah, ini ada 19 orang. Nah, ini ada warna-warnanya kan, abu, pink, dan lain-lain. Ini untuk memudahkan Anda. Jadi nanti untuk yang pertama nih, Dini, Wiria, sama Ria Sari itu standby-nya di tempat Bu Epi dulu. Punten Ibu, ininya belum kegulir Bu, ke bagian nama-namanya. Maksudnya? Belum ada, baru pembukaan ini surat pemberitahuan, belum ada nama Kenapa kayak. ya? Padahal desainnya udah. Terus saya stop share dulu. Apa? Nah, nah. Ini udah sekarang. Oke, sebentar ya. Sudah Ibu. Nah, oke. Di sini kan ada warnanya ya. Ini kelompok grup 1 ya. Ada Dini sampai dengan Naswa. Bener kan dibacanya? Naswa? Benar Ibu. Benar. Nah, contohnya ini ada Dini, ada Virial, ada Riasari. Nah, ini standby-nya di Bu Epi dulu tuh, stase Bu Epi. Jelas ya? Nah, dari Dini stase Bu Epi pindah ke stase Bu Baik. Dari stase Bu Baik pindah ke Bu Aminah nih, postpartum. Dari Bu Aminah ke Bu Haji Lisna, ya, dari Bu Haji Lisna ke infus PAM, siring PAM, Bu Rahmita, pemasangan infus, baru ke NGT, Pak Jajang. Nah, kalau ini karena udah, Anda loncat. Setelah ini ke Bu Eli, baru ke Bu Safrina Perawatan Luka. Jelas ya? Nah, kalau yang kelompok Dwi, Arkaila, dan Revani, Anda pertamanya di tempat ini dulu, Bu Baik dulu, ya. Dwi dan sampai Revani, paham? Halo? Paham, Ibu. Nah, gitu ya. Jadi nanti Anda nggak akan ada demo lagi, jadi Anda langsung tindakan gitu ya, seperti itu. Nanti langsung ke berikutnya. Nanti kalau yang Eva sampai Gustia, Anda di sini pertama, di Bu Aminah. Kalau Nadia sampai Kartika, pertama ini di Bu Lisnawati. Kalau Desi sama Nada ini pertama di Siring Farm, infus farm dan infus. Jadi setelah infus, Anda nanti terserah Bu Mita. Nanti pasangkan ke infus farm, berarti Anda pasangin ke infus farm. Atau kata Bu Mita, sambungkan ke Siring Farm dengan dosis bla 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 bla, berarti masuk ke Siring Farm setelah infus. Jelas ya? Nah, kemudian kalau di NGT kan udah pastilah NGT mah tindakannya gitunya NGT. Nanti yang harus Anda ketahui adalah apa tindakan itu, indikasinya apa, pada kasus apa, langkahnya seperti apa yang dievaluasi, alat-alatnya apa itu mesti pasti ya. Kemudian yang pasti indikasi, kontraindikasi ini harus paham. Nah, kalau untuk salsa sampai dengan Nashua, yang pertama itu injeksi ya. Nah, injeksi berarti yang Bu Safrina nomor satunya kemana ya? Di akhir berarti ya? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba di-cross-check lagi ya, diingetin Bu Epi, ini kayaknya ada yang hilang ya satu kelompok ya? Ini Bu, kelompoknya Dwi. Dwi Arkai Repani. Dwi, Yang Arka, Revani. Kelompok 2, bukannya di sini? Siapa yang hilang ya? Ini mah udah pasti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga ada yang hilang 8-nya. Karena ini Bu Nelly duluan ya. Berarti nanti kalau yang kayak gini satu berarti ada satu kelompok yang 9 berarti di bawahnya aja ya ngikutin ya. Halo? Halo? Contoh misalnya, ini kan harusnya kelompok 2 kan nggak ada nih Dwi nih di tempat Bu Epi. Halo, Wi? Dwi Apri, Arkaila dan Fani. Halo? Iya, Ibu. Berarti nanti di bawahnya setelah Naswa ya. Ngikutin kelompok ya setelah Naswa. Ya. Ini karena Bu Nelly yang awalnya ini jadinya agak bingung. Berarti
ini juga sama harusnya ini 2, 1, 2. Anda terakhir harusnya di siapa nih? 8. Hitungan 8 itu harusnya di siapa ya? Di Bu Safrina ya? Ibu punten, kayaknya kalau Dwi Arkairevan itu pertamanya di ini Bu, di Bu Syafrina dulu, baru ke Ibu nanti. Belak Oh, dari Bu Safrina. Tapi ini bener ya 7. 1 kayak 8. Nanti saya koreksi lagi deh ini segera mungkin. Pokoknya hari ini udah saya perbaiki ya. Kalau enggak nanti yang lewat 9 ini harusnya kan 7, 8, 9 karena udah di Bu Neli. Berarti dia jatuhnya kemana gitu kali ya biar gampang mah ya. Tapi ini pasti ada stase diam gitu, satu stase kosong. Karena ini udah dilakukan. Paling ini 6, 7, 8, 9 ke awal gitu. Jadi nanti ada yang kosong di stase tertentu gitu. Ya, ini saya perbaiki lagi. Ini saya perbaiki. Nah, ini yang kelompok ini yang udah, nah ini juga sama kelompok Bu Upi. Kayaknya nih ada yang kosong, nanti saya betulin lagi. Kan ini jadi nggak ada kelompok 1 ya, sama kelompok 2. Terus saya perbaiki lagi lah, karena ini ada yang didepankan gitu. Jadi, eh, ini harusnya tetap nanti akan saya buat kelompok 7, 5 ke 7. Cuman pas di kelompok BHD ini Anda istirahat gitu kali ya. Kesannya begitu ya. Seperti itu kayak OC. Jelas ya? Nanti saya perbaiki. Jadi nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah berarti kelompok 7 yang pertama satunya itu berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Harusnya ini 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, 7. Nah, berarti yang kelompoknya Hana nih, Hana nih harusnya yang pertama itu dia dengan Bu Upi karena udah di hari Senin. Jadi Anda di sesi awal itu Anda istirahat gitu ya Hana ya. Baik, Ibu. Jadi 1, 2 nanti saya betulin dulu, share ulang. Ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Seperti itu. Jadi nanti ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pas di BHD Bu Upik, harusnya kan ke Bu Dedeh nih. Iya nggak? Nah, ya Anda istirahat. Karena nanti di Bu Dedeh juga ada kelompok lain kan yang masuk. Gitu ya? Gitu. Ntar saya perbaiki. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Jadi nanti tolong disiapkan itunya apa namanya tuh? SOP-SOP-nya yang sesuai dengan standar. Kemudian kalau kan ini udah dikasih tahu tuh SOP apa aja. Jadi dari sekarang Anda sudah menyiapkan sehingga sudah belajar dari mulai sekarang gitu ya, seperti itu. Jadi nanti yang dapat hari Kamis, ini ujian di Kamis kecuali yang Kamis BHD-nya kena Bu Upik double, kita kurang dosen. Jadi yang Kamis ini datang juga di hari Rebo hanya untuk BHD aja. Jelas ya? Halo? Nah, jadi pada saat nanti kalau di BHD nih contoh Ayumi, Rizky, ke satu kan ke Bu Hesti, kedua Bu Ike, Bu Erna, Bu Upi, Pak Casman, Bu Tuti. Pas Bu Upi ini kan Bu Upinya nggak ada kan ya. Nah, Anda ini break gitu istirahat. Nanti masuk lagi ke Bu Dede, ke Pak Tommy. Jelas ya? Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pastornya ini 6 ya. Anda break gitu. Nanti ke Bu Dede, ke Pak Tommy. Gitu ya. Halo? Nanti saya akan minta tolong berarti juga untuk mengkondisikan lingkungan. Dia kayak istirahat gitu. Pada saat yang kosongnya itu dibuat istirahat. Karena Bu Nelinya saat itu nggak bisa sih di hari yang sudah dijadwalkan. Jadi Bu Neli pindah duluan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Halo? Oke, kalau sudah jelas saya izin apa stop share.
Jadi saya sih hanya mengamankan kepada Anda karena di profesi ini nggak ada liburnya ya kecuali hari Minggu. Jadi pasti ada kejenuhan gitu ya. Maksudnya Anda yang biasanya bisa bebas main ke sana kemari, ada kejenuhan belum mengisi laporan, belum tugas dan lain-lain gitu ya. Semoga Anda bisa cepat adaptasi. Biasanya adaptasi itu kan sekitar 40 harian gitu ya, yang namanya orang adaptasi ya. Semoga adaptasinya lancar sehingga pada saat kesananya itu Anda lebih baik lagi gitu ya. Nanti juga di stase praktek itu nggak akan semua selalu di ruangan, pasti akan ada di poli. Biar apa? Biar Anda itu ada nuansa baru. Kalau di poli kan pulang sampai jam 2 gitu. Anda ada waktu jeda istirahatnya kayak Anda di OK gitu ya. Nah, atau Anda di HD, nah itu ada jelang istirahatnya gitu ya. Nah, beda kalau sudah di ruangan kan pagi sore. Saya harapkan Anda semua diberikan kemudahan, kelancaran, sehat, kecerdasan, apa, kecermatan, ya, berikan orang berkah, barokah, dimudahkan, dilancarkan ya. Sehingga nanti Anda bisa melewati setiap stase, setiap gerbong, sampai Anda bisa dinyatakan lulus uji kompetensi dengan hasil kompeten gitu ya. Dan nanti Anda bisa membawa ilmu ini bermanfaat dan Anda bisa bekerja di lahan-lahan atau di tempat sesuai dengan harapan Anda ya. Sampai di sini kalau ada tidak ada sesi saya jawab, saya tutup karena saya mau masuk ke kelas. Ada lagi? Halo? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan ini kita akhiri. Jangan lupa isi absensi ya. Saya tutup dengan alhamdulillahalamin. Tetap semangat, semua sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan tidak tepat waktu. Saya tutup dengan alhamdulillahalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.